Suami yang kupilih, luka yang kuterima, aku memilihnya dengan penuh keyakinan, tanpa paksaan, tanpa air mata, tanpa keraguan. Namanya Tumino, lelaki sederhana dengan senyum tenang dan suara yang selalu terdengar yakin. Saat ia melamarku, ia tidak menjanjikan kemewahan, ia hanya berkata, "Aku tidak sempurna, tapi aku akan berusaha jadi rumah." Dan aku percaya, pernikahan kami dimulai dengan doa-doa yang khusyuk dan harapan yang sederhana. Sebelum melanjutkan ceritanya, jika kalian suka video ini, silahkan pencet tombol like, subscribe, dan komen di bawah agar channel ini terus berkembang dan menyajikan cerita yang seru serta menarik lainnya. Aku belajar bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan, merapikan rumah kecil yang kami sewa. Tumino bekerja keras, pulang dengan lelah yang sering ia sembunyikan di balik senyum. Aku bahagia. Setidaknya, saat itu aku merasa begitu. Namun, aku baru menyadari satu hal setelah beberapa bulan menikah. Cinta dalam pernikahan bukan hanya soal memilih, tapi juga tentang bertahan, bahkan ketika luka mulai tumbuh perlahan. Tumino tidak pernah memukul, tidak pernah berteriak, tidak pernah berkata kasar, tapi ia sering diam, diam yang panjang, diam yang dingin, diam yang membuatku merasa tak terlihat. Saat aku bercerita, ia mengangguk tanpa benar-benar mendengar. Saat aku menangis, ia memeluk, tanpa bertanya kenapa. Saat aku lelah, ia berkata, "Sabar ya, selalu sabar." Seolah aku diciptakan hanya untuk itu. Aku mulai merasa sendiri, meski tidur di ranjang yang sama. Puncaknya terjadi suatu malam, ketika aku menemukan ponselnya menyala di meja. Sebuah pesan masuk. "Terima kasih ya, kamu selalu ada buat aku." Nama pengirimnya perempuan. Tanganku gemetar, jantungku berdebar keras. Aku membuka percakapan itu dengan napas tertahan. Tidak ada kata cinta, tidak ada rayuan, tapi ada cerita tentang lelah, tentang kerja, tentang kesepian, hal-hal yang seharusnya ia ceritakan padaku. Saat Tumino pulang, aku memberanikan diri bertanya. Suaraku tenang, meski hatiku hancur. "Siapa dia?" Tumino terdiam lama, lalu menjawab pelan, "Teman." "Hanya teman?" Tanyaku lagi. "Iya, aku cuma butuh tempat bercerita." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari dugaan apapun. Aku istrinya, aku rumahnya. Tapi ia memilih orang lain untuk menjadi tempat pulang emosinya. Malam itu aku menangis dalam diam. Bukan karena cemburu semata, tapi karena merasa gagal. Sebagai istri, sebagai pasangan. Hari-hari setelahnya terasa berat. Aku masih memasak, masih tersenyum, masih menyiapkan bajunya. Tapi hatiku retak. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku kurang mendengar, kurang mengerti, kurang mencintai? Aku tidak pernah membentaknya, tidak pernah mengungkit di depan orang lain. Luka ini kuterima sendirian. Suatu malam, aku duduk di ruang tamu, menunggu Tumino pulang. Saat ia datang, aku tidak langsung bertanya. Aku hanya berkata, "Aku capek." Ia menoleh, kaget. "Kenapa?" "Capek berjuang sendirian dalam pernikahan ini?" Arga terdiam. Untuk pertama kalinya, ia duduk dan menatapku lama. "Aku tidak tahu kalau kamu terluka sejauh itu," katanya pelan. "Karena kamu tidak pernah bertanya." Jawabku, air mataku jatuh. "Aku memilihmu, Tumino. Tapi memilih bukan berarti aku siap terus-terusan terluka." Malam itu kami bicara panjang tentang egonya, tentang diamnya, tentang aku yang terlalu sering mengalah. Ia meminta maaf, bukan dengan janji berlebihan, tapi dengan kejujuran. "Aku salah, aku lari dari rumah, padahal kamu ada." Aku tidak langsung memaafkan. Luka tidak sembuh hanya karena kata maaf. Tapi malam itu, aku melihat usaha, sesuatu yang sempat hilang. Hari-hari setelahnya, tidak langsung sempurna. Kadang Tumino masih lupa mendengar. Kadang aku masih merasa perih. Tapi kami belajar. Belajar bicara sebelum diam. Belajar mendengar sebelum menghakimi.
Belajar bahwa pernikahan bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang mau bertahan dan berubah. Kini aku mengerti satu hal. Aku memang memilih suamiku. Dan benar, aku menerima luka. Tapi aku juga berhak memilih. Apakah luka itu akan menghancurkanku atau justru menguatkanku? Dan hari ini aku memilih untuk tetap berdiri. Dengan hati yang pernah patah, namun belum menyerah.